sahabat Butuh Sawah Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Ya, pada konten kali ini kembali kami hadir tentunya untuk memberikan informasi seputar kegiatan budidaya tanaman asollah. Ya, dan untuk video kali ini kita kembali akan membahas tentang tanaman asollah. Itu pada kolom komentar video-video sebelumnya itu kita menemukan beberapa pertanyaan dasar seputar tanaman asollah sendiri. Ya, masih banyak yang belum mengetahui apa sih itu tanaman asollah dan apa fungsinya. Ya, sahabat YouTube sekalian, jadi hari ini kita akan membahas tentang tanaman asollah itu sendiri. Ya, jadi tanaman asollah merupakan sejenis tumbuhan paku air itu yang saat ini sudah mulai banyak dikembangkan oleh petani maupun peternak di berbagai belahan dunia saat ini ya, bukan cuma di Indonesia, tapi ada beberapa negara yang telah mengembangkan tanaman asollah ini sendiri dengan fungsi atau kegunaan yang bermacam-macam. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa tanaman asollah adalah jenis tumbuhan paku yang khusus hidup di air. Pada ekosistem alami, itu tanaman asollah itu bisa kita temukan biasanya di sawah, di rawa-rawa ya, pokoknya di perairan yang airnya relatif lebih tenang. Ya, dimana untuk tanaman asollah ini sendiri itu saat ini banyak digunakan oleh petani maupun peternak. Tanaman asollah bisa digunakan sebagai pupuk ya, pupuk hijau untuk menunjang pertumbuhan daripada tanaman pertanian. Ya, saya membaca artikel itu mengatakan bahwa pemberian tanaman asollah pada padi itu mampu menghemat 25 hingga 30% penggunaan urea. Ya, jadi itu salah satu fungsi daripada tanaman asollah. Kemudian yang kedua, tanaman asollah bisa digunakan sebagai pakan untuk ternak ya, seperti ayam, bebek, entok ya, ayam kalkun dan sebagainya. Dan bahkan juga saat ini sudah dikembangkan tanaman asollah yang diberikan pada ternak ruminansia yang berupa domba. Mengapa banyak yang menggunakan tanaman asollah sebagai pakan ternak? Itu tentunya karena kandungan nutrisi daripada tanaman asollah itu sendiri. Ya. Di beberapa sumber itu disebutkan bahwa tanaman asollah itu mengandung protein itu di atas 25%. Ya, sehingga dengan demikian tentunya dengan kandungan protein yang cukup tinggi tersebut itu bisa mendukung pertumbuhan daripada hewan ternak yang kita pelihara. Ya, sekali lagi, baik itu hewan ternak yang berupa unggas maupun ternak yang berupa ruminansia, hewan ruminansia. Ya, dan ketiga, manfaat atau pemanfaatan daripada tanaman asollah itu bisa diberikan sebagai pakan ikan budidaya ya, khususnya ikan air tawar. Ada beberapa jenis ikan air tawar yang sangat menyukai tanaman asollah sebagai pakan alternatifnya. Ya, sebagai contoh itu ikan nila, ikan bawal, ikan lele, dan ikan gurami. Terutama untuk ikan nila ya. Ikan nila itu sangat menyukai tanaman asollah sebagai pakannya. Ya, sahabat YouTube sekalian, jadi itu tadi kurang lebih 3 jenis manfaat atau pemanfaatan daripada tanaman asollah. Bisa dimanfaatkan sebagai pupuk, tanaman pakan untuk hewan ternak, dan bisa juga pakan untuk ikan yang kita budidayakan, khususnya ikan air tawar. Dan selanjutnya
mengapa saat ini banyak sekali yang mencoba untuk membudidayakan tanaman asollah. Banyak sekali yang mencoba untuk membudidayakan tanaman asollah. Ya, jawabannya itu adalah karena memang tanaman asollah itu sangat mudah untuk dibudidayakan dan tidak membutuhkan tempat atau lokasi yang luas untuk mengembangkan jenis tanaman ini. Ya, sebagai contoh, ketika kita memiliki lahan, ya, jika kita memiliki lahan misalnya 3 kali 3 meter, itu sudah cukup untuk kita melakukan proses pembudidayaan tanaman asollah. Ya, jadi dalam lahan yang lebih sempit sekalipun itu bisa ya. Ya, 1 kali 1 misalnya, itu sudah bisa kita melakukan pembudidayaan tanaman asollah. Ya, kemudian yang selanjutnya bahwa tanaman asollah ini bahkan bisa kita budidayakan di berbagai macam media budidaya. Ya, ketika kita tidak memiliki kolam, kita bisa menggunakan kolam dari terpal. Terpal itu kita bisa manfaatkan sebagai media budidaya tanaman asollah. Ya, bukan cuma kolam terpal, bahkan wadah-wadah ukuran kecil yang bisa menampung air sekalipun itu bisa kita jadikan sebagai media budidaya tanaman asollah, ya, seperti ember, baskom, ya, itu bisa kita jadikan sebagai media budidaya tanaman asollah. Lahan pada dasarnya bukanlah menjadi masalah di dalam kita membudidayakan tanaman asollah, karena membudidayakan tanaman asollah tidak membutuhkan atau tidak harus kita memiliki lahan yang cukup luas. Ya, begitu pula dengan sistem pembudidayaannya itu sangat mudah, ya, sangat mudah selama kita melakukan proses pembudidayaan tanaman asollah berada di luar, terkena sinar matahari yang cukup, kemudian kita melakukan proses pemupukan yang rutin setiap seminggu sekali misalnya, itu sudah bisa menjamin tanaman asollah akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Ya, sahabat YouTube sekalian, jadi mungkin ini video kita kali ini sekedar memberikan gambaran singkat tentang tanaman asollah. Ya, karena begitu banyak sekali subscriber maupun penonton di channel ini yang ternyata belum mengetahui apa itu tanaman asollah. Apa itu tanaman asollah, apa manfaatnya, dan bagaimana membudidayakan atau memulai membudidayakan tanaman asollah. Ya, sahabat YouTube sekalian, jadi mungkin ini semoga bermanfaat dan kita akan bertemu pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.